Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain dari Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya yang tidak ada Nabi setelahnya. Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Sahabat, kajian Sabtu pagi yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, pada Sabtu pekan ini alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian pagi ini. Setelah minggu kemarin kita membahas materi tentang ikhlas dan niat, maka pagi ini saya ingin menyampaikan satu materi yang sangat penting sekali, yaitu tentang keutamaan ilmu. Dalam tema ini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, yaitu menegaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Ini dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah mengatakan, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Kemudian Allah juga menyebutkan keutamaan orang yang berilmu dan dalam firman-Nya yang termaktub dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang sangat populer sekali tentang keutamaan ilmu, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Di surat Al-Mujadilah ayat 11. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk selalu berdoa agar diberikan ilmu. Ini dalam firman-Nya surat Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Tidak sebatas pada ayat-ayat saja yang menyebutkan keutamaan ilmu, dari hadis Rasulullah pun banyak yang menjelaskan betapa mulianya berilmu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah yang merupakan seorang sahabat. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridullahu bihi khairan yufaqqahu fid-din." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, maka dia akan memahamkan tentang agama. Muttafaqun alaih. Lebih tegas lagi dalam hadis di atas, Abu Darda juga meriwayatkan, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu dengannya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridho dengan perbuatannya. Sungguh, seorang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu hingga ikan yang ada di dalam air tawar. Keutamaan seseorang yang berilmu atas seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama atas semua bintang. Para alim ulama para ulama ialah pewaris para nabi. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Pahala ilmu tidak hanya didapat ketika dirinya masih hidup, namun pemiliknya sudah meninggal pun
tentu akan tetap mengalir pahala di dalam ilmu itu. Selama ilmu itu atau ilmu yang ia miliki diamalkan oleh orang lain. Sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasi, illa min shadaqatin jariyatin aw min ilmin yuntafahu bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Jika seseorang manusia meninggal dunia, maka pahala amalnya terputus kecuali 3 hal. Ini sering kita dengar dari pepujian ya di masjid-masjid, di madrasah. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi dari beberapa dalil di atas dapat kita ketahui bahwa ilmu syar'i mempunyai kedudukan agama di dalam agama. Allah telah menganjurkan dan memotivasi untuk menuntut ilmu serta memberikan keutamaan bagi pemilik ilmu syar'i. Allah juga mengkategorikan mencari ilmu termasuk amalan paling penting dan yang utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebab paling agung untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu ya dan belajar menjadi seseorang mengenal Allah, mengetahui perintah-perintah dan larangannya juga. Kita sebagai upaya untuk tegaknya agama Islam. Karena kita adalah pewaris para nabi, para anbiya. Karena itulah para ulama disebut sebagai pewaris para nabi. Para nabi mewariskan ilmu syar'i kepada manusia sehingga siapa saja yang mengambilnya maka ia adalah pewaris para nabi. Jika Allah menghendaki kebaikan ada pada diri seseorang, maka dia akan memberikan kemudahan baginya untuk mempelajari urusan-urusan agama. Sebagai penutup, terlebih dahulu saya sampaikan beberapa poin pemaparan di atas. Yang pertama adalah keutamaan ilmu dan ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Yang kedua, pemahaman terhadap agama merupakan bukti Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba. Yang ketiga, menuntut ilmu termasuk salah satu dari sebab-sebab masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir, yang keempat, sebaik-baiknya warisan seorang adalah ilmu yang bermanfaat. Karena dengannya pahalanya terus mengalir kepada dirinya setelah ia mati. Artinya kita sering diwajibkan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Salah satunya adalah kita meminta ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya datang dari kealfaan diri saya pribadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kajian Sabtu pagi di pekan mendatang. Bila bisa bilhaq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.